Apakah tombol rekam sudah muncul di tempat teman-teman sekalian? Recording? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Baik, kita mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta semesta alam. Atas berkat rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali teman-teman sekalian pada kegiatan Inspirasi 2. Setelah kita mengikuti kegiatan sudah kurang lebih ada 12 modul yang sudah kita selesaikan. Ada 12 modul, di salah satu di sana ada kegiatan, kita di sana sudah menyelesaikan kegiatan kebinekaan sebanyak 9 saya rasa. Inspirasi 1, refleksi kegiatan yang sudah kita lakukan sudah sampai 4. Jadi hari ini kita berada pada kegiatan Inspirasi 2. Kegiatan Inspirasi 2 ini adalah lanjutan dari kegiatan Inspirasi 1 yang lalu. Yang lalu kita telah mengundang Bapak Dr. Farid Wajdi, M.Hum, di Inspirasi 1. Beliau dengan tema Orang Biasa dengan Kebiasaannya. Dan kemarin teman-teman juga sudah mendapatkan merchandise buku langsung yang ditandatangani dan dikirim oleh beliau. Beliau dulu adalah mantan komisioner ya, Komisi Yudisial, dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dulunya, dan saat ini beliau stay di Bogor dan kalau saya tidak salah di daerah Jonggol di daerah Jakarta, kata seperti itu. Nah, hari ini kita lanjutkan sesi inspirasi kita untuk menggali dan mengambil sudut pandang berbeda. Tentu setiap orang memiliki hal-hal yang menginspirasi yang akan bisa kita ATM, kita ambil tiru modif, kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita juga mungkin akan bisa mengikuti kesuksesan oleh tokoh ataupun tokoh inspirasi yang kita undang pada kegiatan hari ini. Izinkan sebelumnya Bang Da, mohon maaf, pada kegiatan hari ini sebenarnya ini kegiatan dimoderatori oleh mentor untuk mahasiswa kita, namanya Nugraheni Utami. Kebetulan beliau ada kegiatan juga, jadi saya bilang nggak apa-apa, saya yang sambil untuk menghandle lah kegiatan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, selamat datang di kegiatan Inspirasi 2. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Sebelum nanti masuk ke sesi paparan oleh narasumber kita, izinkan adik-adik mahasiswa sekalian, abang dan narasumber, izinkan kami untuk mencoba untuk melakukan share screen. Sebelumnya adik-adik sekalian, kenapa saya mungkin memanggil sebutan Abangda? Kebetulan beliau ini adalah tokoh muda, jadi beliau tidak mau dipanggil Bapak, karena kalau dipanggil Bapak katanya terkesan tua. Jadi kita manggil beliau itu dengan sebutan Abang. Dan memang di organisasi beliau juga selalu menanamkan itu ya, sebutan Abangda dan Adinda seperti itu. Jadi bukan karena kedekatan, mungkin hal-hal lain ya, mungkin kalian merasa dan lain sebagainya, ini abangnya mungkin makanya dipanggil abang, tidak ya. Jadi itu sekedar pengantar di awal. Saya akan coba share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat adik-adik sekalian? Sudah, Pak. Baik. Hari ini narasumber kita yang kita undang adalah Dr. Haji Tumpal Panggabean, MA. Beliau ini lahir di Sarula 6 April tahun 1978. Alamat beliau adalah di Jalan Bajak 5, Gang Lisma Ali, nomor 72 Medan. Agama beliau adalah Islam dan status beliau adalah sudah menikah. Nah, kemudian pengalaman karir beliau ini kalau kita lihat banyak ya teman-teman sekalian berkarir. Yang pertama, beliau juga pernah menjadi teknisi di PT Sumatera Berlian Motor, asisten manajer di PT Musimas Group. Beliau juga dosen di LP3I dan
tidak kalah jauh bedanya, luar biasanya beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli di Komisi 2 DPR RI dan merupakan sekretaris Dewan Komisaris di Bank Sumatera Utara. Beliau juga adalah Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah PT Dirga Surya, dan alhamdulillah saat ini beliau sudah menjabat sebagai Direktur Utama di BUMD PT Dirga Surya. Untuk pengalaman organisasi sendiri, di sini bisa kita lihat beliau itu adalah sekretaris, memulai organisasinya di Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda Sumut, ICMI Muda Sumut, tahun 2010 sampai 2015. Beliau juga adalah Ketua Forum Staf Ahli DPR RI tahun 2009 sampai 2014. Dan beliau juga merupakan Sekretaris Jenderal di Majelis Pimpinan Pusat di ICMI Muda Pusat tahun 2016 sampai 2021. Dan baru saja pada tanggal 28 Oktober kemarin, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, beliau dilantik menjadi Ketua Presidium ICMI Muda Pusat untuk periode Amaliyah 2021 dan 2026. Dan pendidikan beliau juga bisa kita saksikan bersama di sini luar biasa. Beliau berasal dari sebuah daerah yang kita katakan ini daerah terpencil, di daerah Labuan Batu Selatan, Kota Pinang, dari SD Negeri nomor 11 6251 Kota Pinang. Beliau lulus tahun 1991. Beliau juga SMP Negeri di Kota Pinang, lulus tahun 1994, dan melanjutkan sekolah di SMK Negeri Padang Sidimpuan, lulus tahun 1997. S1 beliau dari Universitas Medan Area, lulus tahun 2003, melanjutkan studi magister di UIN Sumut dan lulus tahun 2009, dan studi doktoral beliau telah beliau selesaikan, yaitu dari S3 UIN Sumut yang lulus pada tahun 2021. Dan pelatihan kursus yang telah beliau ikuti adalah banyak, ada quantum training ASK. Beliau juga mengikuti Badan Sertifikasi Manajemen Risiko level 1, level 2, dan juga level 3. Seminar penguatan kualitas kredit dan transformasi BPD. Seminar tantangan transformasi BPD dalam rangka menghadapi era digital banking. Beliau juga seminar pernah mengikuti kursus di seminar atau peran Dewan Operasi Komisaris pada transformasi BPD di era disruptive innovation and teknologi. Dan terakhir juga beliau juga pernah mengikuti pelatihan metodologi dan sertifikasi bagi pelatih oleh Kemendagri. Untuk kontak beliau nanti bisa dilihat, dicatat, dan juga email beliau, dan kita akan mendengarkan paparan dari beliau nantinya terkait bagaimana 3 poin penting akan kita gali dari beliau, bagaimana beliau katakanlah berpendidikan sehingga nanti bisa mencapai S3, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cerita beliau, dan kita nanti adik-adik kami harapkan bisa screenshot, mengcapture, melihat, menulis, sehingga nanti jika muncul pertanyaan, nanti kita bisa akan ada sesi diskusi. Kita juga nanti akan melihat bagaimana kesuksesan beliau dalam berorganisasi sehingga bisa menjadi ketua presidium saat ini. Itu yang kedua, dan yang ketiga nanti kita juga akan menggali bagaimana pengalaman karir beliau sehingga beliau bisa mencapai tingkat tertinggi lah, kita katakan menjadi direktur utama pada suatu perusahaan. Tentu hal ini diinginkan oleh kita semua. Siapapun Anda pasti menginginkan untuk menjadi berhasil, dan sangat tepat kami rasa tokoh yang telah kita undang hari ini untuk berbagi pengalaman dan berbagi wawasan agar membuka cakrawala berpikir kita bersama. Saya rasa demikian pengantar dari saya, Abangda Dr. Haji Tumpal Panggabean, MA. Untuk sesi berikutnya kami serahkan kepada Abangda untuk sesi paparan. Nanti adik-adik kita ini akan mendengarkan dan melihat, dan nanti akan ada kita buka sesi diskusi. Dan sesi diskusi nanti kami harapkan dari masing-masing peserta bisa untuk menyampaikan 1 atau 2 pertanyaan, ya, masing-masing dari kita. Kalau saya pasti mengambil sudut pandang nanti apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Kepada Bangda Dr. Haji Tumpal Panggabean MA, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Adinda sekalian semua? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semua kita mendapat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa tetap mengikuti aktivitas ini dengan baik. Tentu di awal saya ingin menyampaikan, mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini kita mendapat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita ada di virtual Google Meet ya. Virtual Google Meet kali ini sebuah dunia baru bagi pola komunikasi di dunia, bahkan menyikapi situasi dan pandemik yang ada, tapi tepat sekali bahwa kita tidak boleh terhenti berinovasi dan tidak boleh berhenti berkarya apapun dan bagaimanapun situasinya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Adinda Supriyadi telah memberi kesempatan saya untuk berkomunikasi atau sharing lah ya dengan adik-adik di forum virtual Google Meet kali ini. Tentu tema yang dibawa adalah soal inspirasi. Saya akan mulai dari sebuah kata atau pepatah yang sering kita dengar, bahwa di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Tadinya saya melihat pepatah ini hanya sebuah kata yang tanpa bisa dimaknai gitu. Kita sering sejak SD mendengar beberapa pepatah, termasuk pepatah di situ ada jalan, di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Bahkan di dalam Islam pepatahnya lebih indah lagi, man jada wa jada. Tapi seiring dengan waktu, hal ini akhirnya saya paham ketika saya sudah ada pada posisi ini. Saya tidak pernah bermimpi menyelesaikan S3, dan itu nggak kebayang. Dan saya tidak pernah juga bermimpi bisa jadi dirut di BUMD. Apalagi juga saya tidak pernah bermimpi menjadi sebuah atau seorang ketua presidium di organisasi cendekia di tingkat nasional. Dan itu semua jauh dari mimpi saya. Waktu itu sederhana sekali. Mimpi saya itu adalah bisa menyelesaikan pendidikan, ya bisa bekerja pada umumnya. Kalau saya mulai dari mimpi kecil saya waktu itu, ketika SD itu, kebetulan saya dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana, orang tua petani, bahkan berbagai kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu hampir tidak bisa kita ikuti karena keterbatasan finansial. Tapi bagi saya waktu itu adalah bagaimana biar bisa sekolah dan tamat. Jadi cita-citanya sangat sederhana, sekolah, tamat, kerja gitu. Bahkan sangat lucu kalau saya ingat bahwa ketika saya bercita-cita itu ingin masuk di kebun. Bayangin, cita-citanya itu mau masuk kebun, kerja di kebun. Kenapa saya bercita-cita demikian? Dulu di sekolah saya itu, saya sekolah jalan kaki karena hanya beberapa, paling sekitar 300 meter dari rumah. Kemudian ada anak-anak dari kebun itu kalau ke sekolah itu diantar bus. Kalau adik-adik yang pernah lihat bagaimana kehidupan di kebun, jadi mereka pagi-pagi itu diantar, ada bus sekolah. Jadi diantar bus ke sekolah, kemudian turun satu persatu. Kita melihat mereka itu seolah-olah sesuatu yang wah gitu, diantar oleh bus. Kita hanya tahu waktu itu bahwa mereka adalah anak-anak dari kebun. Makanya waktu SD itu malah kita bercita-cita ingin kerja di kebun karena melihat sesuatu itu yang istimewa. Tapi berjalan dengan waktu, itu ternyata tertanam di alam bawah sadar saya. Jadi ini perlu dicatat bahwa sesuatu yang kalian pikirkan dengan perasaan kalian
lalu kalian ngebatin, maka itu biasanya tersimpan dengan baik di alam bawah sadar. Dan itu tanpa saya sadarin, ketika saya sholat malam tahajud itu ketika SMP, STM, doa saya satu waktu itu. Doanya yaitu, ya Allah, beri saya kesempatan untuk kerja di kebun. Bayangin, doanya sangat sangat simpel dan tidak muluk-muluk. Saya jalanin seperti biasa, SD, tamat SD, kemudian SMP, kemudian saya masuk STM, itu terus berjalan dan doa itu terus berlangsung ke alam bawah sadar saya sampai STM. Kemudian ketika selesai STM, pilihan itu waktu itu kerja atau kuliah. Ada tawaran dari IKIP Padang untuk dulu istilahnya kalau sekarang nggak tahu, dulu istilahnya untuk masuk kuliah tanpa tes itu pemilihan minat berbakat gitu istilahnya kalau nggak salah saya dulu. Sekarang mungkin istilahnya baru. Jadi saya terpilih untuk masuk di IKIP Padang, tapi sisi lain saya masuk menang lulus tes di Mitsubishi, PT Sumatera Berlian Motor. Jadi Mitsubishi itu dulu melakukan tes kepada seluruh STM yang ada di Sumatera Utara, kemudian mengambil 3 besar dari siswa-siswa yang ada untuk diterima menjadi karyawan dan di training di Mitsubishi. Tapi akhirnya saya putuskan untuk memilih untuk kerja, karena bagi saya tujuan pertama itu adalah kerja. Setelah bekerja itu ya normal seperti biasa. Ternyata yang lebih menarik lagi adalah ketika di masa training pertama itu kita ada namanya selalu ujian. Jadi nilai lulus ujian training itu di Mitsubishi itu waktu itu nilainya 8,5. Anda bayangin kalau kita ujian salah 2, berarti kita tidak lulus. Jadi ujian itu boleh hanya salah 1 bagian dari lulus. Dan di bulan pertama saya dipastikan tidak lulus karena nilai saya di bawah 8,5. Waktu itu sekitar nilai 8, berapa gitu, di bawah 8,5. Dan saya dipanggil oleh manajer, disampaikan kepada saya, Saudara Tumpal, Anda tidak lulus, nilai Anda tidak sampai 8,5. Kemudian saya kaget dan sedikit shock juga ya, disampaikan bahwa kalau 3 bulan ini Anda tidak lulus, maka Anda diberhentikan dari program training Mitsubishi. Jadi ditanya apa kendalanya, saya katakan bahwa ketika di STM saya nilai 8 sudah juara 1 Pak, saya bilang. Jadi kalau di sini saya nilai 8,3 atau 8,4 nggak lulus, maka ini bagian dari yang harus saya perbaiki. Jadi pada saat itu saya paham dan saya mengerti kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit ada langit. Ternyata itu yang akhirnya menohok bagi saya. Ketika saya di STM nilai 8 juara 1, bahkan mungkin juara 1 umum, tapi ketika di Mitsubishi saya tidak lulus. Akhirnya ini memotivasi saya untuk merubah pola belajar, dan alhamdulillah saya bisa lulus. Poin yang penting saya ingin sampaikan di proses perjalanan ini adalah sampai SMA, sampai STM itu adalah bahwa saya sadar betul bahwa apa yang saya dapatkan atau ranking yang saya dapatkan dalam belajar itu tidak semata-mata oleh kemampuan intelektual saya, tapi adalah pola komunikasi saya dengan guru, pola komunikasi dengan teman-teman yang membuat saya lebih berterima dari teman-teman yang lain. Jadi sehingga ketika nilai saya sama, tapi saya selalu mendapat kelebihan komunikasi atau perhatian dari guru, sehingga itu yang membuat saya menjadi nilai lebih. Satu hal lagi yang membuat saya bisa tetap waktu itu ranking 1 itu adalah doa orang tua. Jadi ada kebiasaan saya ketika mau ujian waktu itu, saya selalu minta doa almarhum ibu saya. Jadi saya bilang,
Manggilnya mama, saya bilang, "Ma, mulai Senin saya ujian, tolong doakan saya." Dan itu bisa dibuktikan dari berapa kali saya ranking 1 itu, semua itu disertai dengan doa almarhum ibu saya. Tapi satu kali waktu itu saya tidak disertai dengan doa. Waktu itu kebetulan almarhum lagi pas halangan, jadi tidak bisa sholat tahajud, dan saya dapat ranking 2. Penekanannya saya ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa keberhasilan Anda, keberhasilan kita itu tidak terlepas dari doa orang tua, khususnya ibu. Jadi bagi Anda, bagi adik-adik yang punya ibu, jangan pernah buat kecewa mereka. Jangan pernah buat mereka tersinggung. Kasihi dan sayangi mereka. Sapa mereka. Kalau Anda sekarang anak kos, sapa mereka per hari kah, per minggu kah. Sapa mereka, hanya sekedar mengatakan apa kabar Ma, apa kabar Bu. Pokoknya sapalah dia seperti engkau menyapa sahabat-sahabatmu. Kalau Adinda punya pacar mungkin bisa 3, 5, sampai 10 kali Anda sapa di WhatsApp Anda per hari. Tapi bisa Anda bayangkan ketika ditanya berapa kali Anda menyapa ibumu setiap hari. Anda sapakah di pagi hari ketika Anda mulai ingin beraktivitas? Bunda, Ibu, saya mau berangkat ke kampus nih, mohon doa ya. Kan sederhana kalimat itu. Kalaupun tidak kau sapa dengan ucapan, tapi sapalah dengan WhatsAppmu. Sebelum kau sapa pacarmu, temanmu, dan segala macam. Saya ingin sampaikan, dan saya ingin note ini benar-benar kepada Adinda sekalian. Mulai ke depan, setiap pagi yang pertama Anda sapa itu adalah ibumu dan ayahmu. Agar hidupmu bermanfaat. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang tanpa disertai doa orang tuanya. Saya bisa pastikan tidak ada orang durhaka di dunia ini yang berhasil dan sukses hidupnya. Karena dosa anak durhaka itu didapatkan imbalannya di dunia dan di akhirat. Jadi carilah siapapun dia orang sukses di republik ini atau di dunia ini. Itu semua pasti dibarengi dengan doa orang tua. Jadi poin penting di perjalanan saya sampai STM ini adalah bagaimana para Adinda mulai ke depan di pagi hari yang paling pertama Anda sapa adalah orang tuamu, ibumu. Sapa mereka baru lakukan aktivitas yang lain agar setiap kegiatanmu, setiap aktivitasmu, setiap belajarmu disertai dengan doa mereka. Karena nanti hal ini akan sangat berasa bagimu ketika engkau tidak bisa lagi menyapanya. Dan hal ini akan berat bagimu ketika engkau tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka. Dan saya sudah mengalami itu. Ketika saya ingin menyapa, tidak ada lagi balasan. Ketika saya ingin menanyakan kabar, tidak ada lagi balasan. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah hanya doa dan hal-hal yang berbau positif dan kita amanahkan kepada mereka atau kita nisbatkan pahalanya kepada mereka. Tapi bagi Adinda sekalian semua, bahwa hari ini engkau masih memiliki orang tua yang lengkap mungkin. Poin pentingnya tadi adalah sapa mereka di setiap awal aktivitasmu agar engkau merasakan bahwa doa mereka itu sangat bermanfaat. Saya bisa garansi pada Adinda, siapapun di Adinda boleh cari saya 3 tahun ke depan. Kalau hal ini kalian lakukan, kalian tidak berhasil, boleh cari saya. Tuntut kepada saya. Saya sudah memperlakukan ibu saya, ayah saya dengan baik, tapi saya nggak berhasil. Saya menuntut kerugian. Boleh. Ini Adinda Supriyadi catat. Catat poin yang saya sampaikan ini. 3 tahun ke depan, kalau Anda tidak mendapatkan kesuksesan akibat perbuatan baikmu kepada orang tuamu, boleh kalian tuntut apapun kepada saya soal itu. Karena ini akan menjadi poin penting. Anak-anak milenial itu harus juga punya cara menyapa orang tua dengan walaupun dia milenial. Jangan menganggap bahwa ketika Anda milenial, menyapa orang tua itu dianggap sebuah anak mami, anak cengeng. Enggak. Tapi anak milenial punya caranya sendiri. Silakan. Bagaimana pola komunikasi Anda, bagaimana cara Anda menyapanya dengan gaya milenial Anda. Yang paling penting substansinya adalah hormati mereka, sayangi mereka, beri mereka sesuatu yang lebih dari orang lain. Agar engkau juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari hasil kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan. Itu poin penting pertama.
di proses saya belajar sampai STM itu, bahwa keberhasilan saya bisa ranking 1 itu rumusnya cuma satu, doa ibu. Jadi sahabat adinda sekalian, itu yang saya amanahkan kepada adinda, semoga ke depan bisa dilaksanakan. Kemudian berlanjut untuk saya bicara dulu tentang karir pendidikan. Setelah saya di Mitsubishi, teknisi mekanik, bahasa sederhananya mekanik. Jadi kalau sekarang saya masih hafal dan bisa melakukan kerja-kerja teknis soal engine atau engineering atau sistem kerja mobil 4 tak, 2 tak, itu masih di luar kepala, Dinda. Jadi saya masih bisa ngerjain itu, kira-kira begitu. Setelah itu saya berpikir kalau saya jadi mekanik terus, maka saya akan ngolong terus. Saya harus berpikir bagaimana bisa kuliah. Waktu itu satu-satunya kampus yang bisa kuliah malam itu adalah Universitas Medan Area. Jadi bagi adinda yang ada tinggal di Medan, itu kampus yang menerima malam teknik waktu itu, biar selaras dengan keilmuan saya ambil teknik mesin, dan saya kuliah setelah pulang kerja. Setelah masuk jam 5, kemudian pulang jam 8 malam atau jam 9, itu saya lalui untuk di bangku kuliah. Kemudian dalam proses seperti itu dengan keterbatasan, saya tetap terus bagaimana caranya agar pendidikan saya selesai. Kemudian setelah selesai kuliah, waktu itu, kemudian saya coba berpikir, cocok lagi nih di bawah kolong kalau sudah sarjana, itu pikirannya waktu itu. Maka saya mencari kegiatan lain, yaitu mengajar waktu itu. Mengajar, waktu itu kebetulan di LP3000 itu dosen teknik mesin, maka saya coba melamar dan akhirnya bisa diterima di sana dan mengajar seperti para dosen biasanya. Kemudian di proses mengajar tersebutlah saya mulai berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia aktivis. Dalam proses itu saya mulai menggeluti bagaimana seperti mengadvokasi, kemudian bagaimana terus mengadakan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat marginal khususnya. Kemudian itu terus menginspirasi saya akhirnya bisa untuk melanjutkan studi di S2. Kemudian saya ambil waktu itu yang paling, saya tidak tertarik lagi dengan teknik. Itu karena hubungan saya dengan komunitas masyarakat itu membuat saya berubah haluan. Jadi kebiasaan itu akhirnya menggeser kita dari orang teknik menjadi orang humaniora gitu. Jadi akhirnya saya menyenangin kehidupan sosial dan membantu masyarakat dengan kehidupan pola yang ada. Waktu itu saya akhirnya masuk di UIN, kemudian saya mengambil waktu itu jurusan Islam dan Modernitas. Jadi Islam dan Modernitas ini lebih kepada filsafat pemikiran Islam. Konsentrasinya waktu itu karena sering berhubungan dunia sosial, dunia pemberdayaan, maka saya fokus akhirnya masuk mendekati pola komunikasi politik. Jadi ternyata kehidupan sosial itu sangat ditentukan pola kebijakan politik yang ada. Itu yang akhirnya membuat saya coba mempelajari dunia politik, dan dunia politik pertama yang saya ikutin waktu itu Pilgub tahun 2008. Pilgub tahun 2008 kita meng-create sebuah gerakan baru bagaimana melahirkan pimpinan yang ideal. Seperti itu dalam diskusi-diskusi kita dengan masyarakat, akhirnya kita meng-create pilihan-pilihan yang agar lahir calon pemimpin atau pemimpin yang ideal ke depannya. Kemudian itu yang akhirnya pergerakan sosial tadi kemudian lebih mendekatkan lagi, khusus karena kehidupan sosial itu akhirnya ditentukan oleh kebijakan politik, maka saya konsentrasi mendalami seperti apa politik di Indonesia. Karena politik di Indonesia ini sangat dinamis dan sangat beda dengan
dengan masyarakat atau politik luar negeri, walaupun menganut pola yang sama. Indonesia ini sistem presidensil tapi rasa parlementer. Jadi kita mengaku presidensil tapi kebijakan bagi dua. Gitu. Contoh paling gampang, presiden dipilih, Kapolri dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. Panglima dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi dengan persetujuan DPR itu membuat rasanya tidak lagi presidensil, maka dia muncul rasa parlementer. Jadi presiden tidak bisa memberi kebijakan penuh, otoritas penuh untuk menentukan pimpinan-pimpinan tertentu, bahkan dubes harus melalui fit and proper test di DPR. Bahkan untuk menjadi KPU RI pun harus melakukan fit and proper test di DPR. Jadi bagi saya ini aneh ini demokrasi Indonesia ini. Kalau kita lihat bapak demokrasi di dunia ini, katakanlah Amerika. Amerika itu sistem demokrasi, sistem presidensial. Partainya cuma dua, Partai Demokrat dan Partai Republik. Artinya masyarakat di Amerika ketika hari ini memilih Partai Demokrat, kemudian tidak bekerja dengan baik, maka mereka dengan mudah menghukum Partai Demokrat, tidak memilihnya lagi, langsung menang Partai Republik. Makanya partai tidak bisa sembarangan kalau di Amerika, karena mereka langsung terhukum. Kalau di Indonesia kan tidak. Kalau hari ini katakanlah PDIP tidak memberi kinerja yang baik, kita masih bingung kemana kita pergi. Kalau kemarin Golkar tidak bisa memberikan kinerja yang baik, kemana kita harus pergi? Begitu juga dengan Demokrat ketika berkuasa. Ketika mereka berkuasa tidak baik, banyak korupsi katakan, maka kita juga tidak bisa langsung pindah ke partai A atau partai B karena banyak partainya, multi partai. Inilah kelemahan dari multi partai. Jadi akhirnya saya melihat bahwa kebijakan politik itu sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, kehidupan sosial. Maka saya dalaminlah itu, bahkan sampai di S3 saya pun konsentrasi saya adalah bagaimana pemikiran politik. Sampai bisa selesai itu secara pendidikan, bahwa saya masih melihat politik adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh kita abaikan. Kalau anak-anak muda milenial sekarang mengatakan bahwa buat apa itu politik? Politik kotor, politik banyak koruptor, melahirkan para koruptor. Pertanyaannya sederhana, kalau Anda orang baik, tidak mengisi politik, maka jangan marah kalau orang jahat yang mengisi politik. Kalau Anda merasa pintar, tidak mengisi ruang politik, maka jangan heran orang bodoh mengisi ruang politik. Jadi Anda ini calon pemimpin masa depan. Adinda-adinda ini adalah calon generasi-generasi Indonesia emas. Tapi kalau Anda sekarang tidak mempersiapkan diri Anda seperti apa, maka Anda hanya sebagai penonton. Anda tidak boleh jadi penonton, tapi Anda harus jadi pemain. Anda tidak boleh jadi penggembira, tapi Anda harus menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Anda harus bagian dari sejarah bangsa ini ke depan. Itulah pentingnya Adinda kuliah. Saya ingin katakan satu hal ke soal kuliah untuk melengkapi perjalanan saya sampai menyelesaikan S3. Jangan pernah Anda berpikir bahwa kuliah itu adalah untuk mencari kerja. Bagi siapa yang saat ini di kepalanya masih berpikir kuliah untuk mencari kerja, saya ingin bilang, Linda, buang pikiran itu jauh-jauh. Karena Anda akan kecewa nanti suatu saat ketika Anda tidak mendapatkan pekerjaan Anda sesuai dengan Anda harapkan. Katakanlah Anda sarjana ekonomi, maka Anda berpikir menjadi ekonom untuk bekerja di perusahaan sebagai sekretaris atau manajer dan segala macam. Maka kalau itu niat Anda kuliah, maka bisa dipastikan Anda sedang meniti karir yang akan membuat Anda kecewa suatu saat. Walaupun memang nanti suatu saat Anda bisa berkarir di bidang ekonomi, tapi substansi dari kuliah itu adalah membangun pola pikir, membangun pemahaman agar kita bisa mengkonstruksi sebuah kehidupan dengan baik. Apa bedanya orang kuliah dengan orang tidak kuliah? Cara pandangnya, cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya, kemudian cara mengatur kehidupannya. Sampai nanti ke tingkat cara dia berumah tangga, cara mendidik anaknya, dan cara cari makannya. Gitu loh. Jadi jangan sampai Anda masuk kepada wilayah akhirnya mengatakan,
yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu orang-orang konsep berpikir yang tidak kuliah, bahasa sederhananya gitu. Bahwa orang-orang yang menyelesaikan pendidikannya sarjana, maka dia akan mempunyai pola pikir yang juga sarjana. Jadi ingat ya, bahwa kuliah bukan untuk cari kerja, tapi kuliah adalah mengasah pola pikir, mengasah cakrawala Anda, agar Anda bisa meniti kehidupan ini dengan baik. Apapun itu. Jadi kuliah itu bukan untuk cari kerja, tapi kuliah itu akan membantu Anda menata kehidupan Anda dengan baik. Kemudian juga ingin saya tegaskan soal pendidikan ini bahwa kalau Anda merasa bahwa Anda bisa dan Anda berniat untuk menyelesaikan studi Anda, maka studi itu akan bisa selesai. Dulu, seperti saya katakan di awal, tidak pernah terpikir saya sampai doktor S3, saya cukup tamat STM, kemudian tapi ketika di perjalanan, kita lihat bahwa kuliah itu penting, maka kita masuk. Saya ingin katakan bahwa jangan pernah mengatakan nanti, ketika selesai S1, Anda bilang, kenapa tidak lanjut S2? Nggak ada uang. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau anak-anak yang putus sekolah, yang tidak kuliah sekarang, kenapa kalau kita tanya, Dinda kenapa tidak kuliah? Waduh, kondisi ekonomi bang, situasinya tidak memungkinkan. Jadi jawaban itu sebenarnya jawaban yang tidak cerdas. Jawaban itu hanya jawaban alasan atau alibi. Karena saya mulai dari S1 sampai S3 itu menggunakan resource sendiri, menggunakan kemampuan sendiri, tidak menggunakan kemampuan orang tua. Bersyukur Anda kalau secara ekonomi orang tua Anda mampu. Tapi bahwa dalam diri saya menjadi sebuah pembuktian, di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi semua studi saya S1, S2, S3 itu tidak dengan ekonomi yang kuat, tapi dengan kemauan yang kuat. Itu menjadi garis catatannya untuk tentang pendidikan. Kemudian soal karir. Jadi soal karir tadi di awal saya sudah sampaikan, saya memulai karir ini kalau di biografi saya dari teknisi, mekanik. Tapi justru di belakang itu lagi saya sudah memulai karir ini dari ketika saya belum sekolah. Jadi ketika saya belum SD, masa anak-anak itu saya memulainya dari jualan es. Jadi kalau Adinda tahu, jualan es lilin itu saya dulu keliling kampung. Bahkan termos es itu lebih tinggi dari saya. Jadi kalau mau membawa termosnya dinaikin ke belakang seperti ini, dinaikin dulu ke meja, baru disorong tuh sama yang punya kilang es. Disorong dia seperti ini, baru bisa jalan kita. Jadi kalau mau turunin termosnya itu, kan karena dia bawa es itu keliling kan pakai termos tuh. Termosnya dipanggul di belakang seperti ini. Maka itu sudah saya lakoni sebelum saya SD sekalipun. Sampai saya SD, sampai tamat SD itu masih saya kerjakan. Jadi banyak pekerjaan yang harusnya tidak saya lakukan demi pendidikan. Waktu itu sederhananya saya merasa bahwa saya harus bantu orang tua saya harus cari uang jajan sendiri, saya harus bisa menambahi untuk tabungan saya. Jadi untuk menabung, jajan, ya itu kita lakukan dengan pola-pola tersendiri, mencari uang sendiri. Karena kita tahu keterbatasan ekonomi dan adik-adik juga harus sekolah, itu bagian dari membuat kita merasa bahwa kita harus bisa berjuang sendiri. Jadi pepatahnya tadi, di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Kemudian yang menjadi note-nya adalah restu dan doa orang tua. Itu soal pendidikan. Di karir kemudian, setelah saya mekanik itu, kenapa saya berhenti jadi mekanik? Nah, ini menjadi catatan penting nanti yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya berhenti jadi mekanik? Karena mekanik dan teknisi ini paling gampang membodohi orang lain. Logika nggak? Kalau kita teknisi, mekanik, apa saja yang kita bilang sama yang punya mobil, dia akan turutin. Rusak A, B, C, D, ganti. Dia ganti. Nah, kalau rusak umpamanya 4 unit, kita bilang 5 unit, dia akan turutin, dia akan bayar. Jadi hal ini saya melihat teman-teman, saya melihat, waduh, ini sangat dekat sekali dengan kita untuk sekuat apa kita untuk tidak jujur. Sekuat apa kita bisa jujur? Jadi kata poinnya adalah jujur. Waktu itu, ketika suatu saat nih, saya mengerjakan sebuah mobil
Kemudian yang punya mobil itu bertelepon dengan temannya. Dia bilang begini, saya punya mekanik yang paling jujur sedunia. Jadi saya rekom untuk mengerjakan mobilmu. Mendengar kata-kata itu, yang dia tuju saya, karena saya sedang memegang mobilnya. Mendengar kata-kata itu saya shock merasa bahwa saya tidak pantas dikatakan paling jujur sedunia, mekanik paling jujur sedunia. Karena saya memahami betul ada poin-poin yang saya tidak jujur. Maka dari situ saya terus terganggu pikiran saya. Kalau gini terus maka saya akan berhadapan antara suara hati dengan kebutuhan. Jadi ketika kebutuhan katakanlah uang kuliah sudah mendesak, maka ketika kita nggak ada uang, akhirnya kita pilih tidak jujur. Ada poin-poin part-part yang harusnya kita tidak jujur demi karena deadline-nya uang kuliah, deadline-nya uang sekolah adik-adik. Itu akhirnya mengganggu pikiran dan saya terus terganggu dengan pikiran itu, maka saya meniatkan saya harus berhenti dari sini. Karena kalau saya terus di sini maka saya akan terus tidak jujur. Suatu saat saya akan dihadapkan dengan ketidakjujuran dan ketidakjujuran ini akan menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya nanti tidak mengganggu. Karena teman-teman saya itu tidak pernah merasa terganggu dengan ketika dia tidak jujur. Ketika dia membohongi para customer itu, dia biasa saja. Tapi saya sangat resah dengan itu, maka saya putuskan untuk tidak lagi jadi mekanik. Jadi akhirnya saya memilih pekerjaan lain agar ini bisa menghilangkan sebuah berhadapan-hadapan langsung dengan situasi dan kondisi tidak jujur. Saya ingin sampaikan bahwa adinda sekalian, bahwa kejujuran itu adalah modal utama. Tidak berarti apa-apa kehidupan Anda kalau Anda orang tidak jujur. Percayalah, satu kebohongan akan lahir 1000 kebohongan atau 10 kebohongan di belakang mengikutinya. Itu pasti. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan di belakang untuk menutupi kebohongan pertama. Contoh paling gampang. Ketika temanmu nanya, di mana posisi OTW? Ini bahasa yang sering digunakan OTW. Padahal Anda masih di rumah. Anda masih berkemas-kemas. Ketika ditanya lagi, pasti begitu ditanya 15 menit kemudian, kok belum nyampe-nyampe OTW-nya? Anda akan mencari alasan baru. Anda akan melahirkan kebohongan yang kedua, macet. Padahal Anda baru jalan, tidak macet. Begitu ditanya lagi, kok belum nyampe? Maka akan lahir lagi kebohongan berikutnya. Begitulah dia ceritanya. Setiap Anda mulai sebuah kebohongan, pasti akan lahir kebohongan berikutnya. Pesannya adalah jangan pernah memulai kebohongan agar Anda tidak melahirkan kebohongan. Anda cukup bilang, maaf, ini baru mau berangkat. Maaf, tadi sedikit Pokoknya kasih kata-kata maaf untuk meyakinkan dia bahwa Anda akan datang. Dibanding Anda memberikan argumentasi alasan apapun itu, sehingga oke, dia terima, tapi Anda akan lanjut kebohongan-kebohongan berikutnya. Dan ingat, sebuah kebohongan itu sebuah perbuatan yang kalau diulang-ulang, maka Anda tidak pernah merasa bersalah ketika berbohong. Dan ini yang paling bahaya. Kalau hati Anda tidak merasa resah ketika berbohong, maka hati Anda sudah tertutup dengan sebuah kejujuran. Maka bagi Anda ke depan biasa, bohong itu biasa. Contoh, hati itu resah ketika pertama berbuat salah. Tapi ketika kedua berbuat salah, hati itu mulai tidak resah. Ketika ketiga kali kita berbuat salah, maka hati itu terbiasa dengan kesalahan. Dan keempat kali hati itu akan melakukan kesalahan. Itu akan masuk ke alam bawah sadar Adinda. Contoh paling gampang, sampah. Ketika Anda melihat sampah di halaman rumah Anda, atau di dalam rumah Anda, atau di dalam kampus Anda, pertama kali Anda melihat pasti terganggu. Aduh, kok ada sampah di dalam ruangan. Tapi pertanyaannya, apakah Adinda membersihkan sampah itu atau tidak? Begitu Adinda tidak membersihkannya, maka Adinda hanya merasa, aduh, kok ada sampah di dalam kelas. Siapa yang bikin sampah ini? Itu kan keresahan hati. Besok ada lagi sampah. Hati Anda tidak lagi bertanya, siapa yang buat sampah? Enggak. Hati Anda hanya melihat, oh sampah. Lusa, ketika tidak ada sampah, Anda yang akan membuang sampahnya.
Karena hati Anda tidak akan terganggu lagi dengan sampah. Jadi hati itu akan tertutup dengan sebuah kebenaran ketika berulang-ulang kita lakukan. Jadi kalau kejujuran ini tidak Anda pupuk dari sekarang, maka sulit Anda akan menjadi orang yang jujur. Maka di dalam Islam, Rasul itu selain 4 sifat utamanya, 4 sifat utama ini lahir dari sebuah sifat awal. Apa itu? Yaitu al-amin. Ingat enggak? Predikat pertama Rasul itu mendapat gelar adalah al-amin, bukan siddiq amanah tablik patona, enggak. Masih kecil dia dikenal dengan al-amin, orang yang sangat jujur. Maka kejujuran itu akan berbuah hasil yang baik. Kejujuran itu akan menjadikan Anda menjadi pribadi yang beda dengan orang lain. Orang jujur itu akan sangat dipercaya orang lain. Tapi kalau kita tidak jujur, orang bilang, alah, si Polan, udah tahu lah kita itu. Itu kan bahasa-bahasa yang sebenarnya menobatkan kita pada posisi-posisi yang tidak baik. Jadi ingat ya, pesan saya adalah bahwa berperilaku jujurlah, sepahit apapun itu. Biasakanlah jujur. Terbuka itu lebih baik, walaupun di awal sedikit nggak ngenakin gitu ketika teman-teman nunggu kita. Jadi tapi kalau kejujuran ini Anda jaga, maka kejujuran ini akan modal Anda. Bekerja pun demikian. Ketika Anda diberi pekerjaan amanah, ini yang akan menjadikan Anda menjadi lebih dari yang lain. Dan akhirnya ketika saya memutuskan untuk berhenti jadi mekanik itu karena berhadapan untuk mempertaruhkan sebuah kejujuran, ya baru akhirnya saya pelan-pelan bisa menjadi lebih baik. Dan saya akhirnya menyadari, kemudian ketika saya bisa menjadi staf ahli di DPR RI, dan itu yang saya bangun terus kepada teman-teman, bahwa kejujuran dalam bekerja, amanah, itu menjadi poin saya. Akhirnya teman-teman percaya kepada saya, akhirnya teman-teman yakin kepada saya bahwa ketika tumpal yang diamanahin bisa selesai gitu. Maka teman-teman memilih saya menjadi ketua forum staf ahli di DPR RI. Jadi ini semua dimulai dari kejujuran. Begitu juga dengan pekerjaan. Akhirnya ketika saya bekerja di situ banyak tawaran-tawaran yang lain datang karena mereka melihat nilai pribadi kita. Anak ini jujur, bisa dipercayakan. Bahkan beberapa kesempatan itu kita ditawarkan lebih dari 1-2 pekerjaan. Itu saatnya ketika saya jadi staf ahli, kemudian gubernur pun meminta saya untuk balik ke Sumatera Utara untuk membantu program-program di Sumatera Utara. Kemudian saya bisa jadi sekretaris di Dewan Komisaris Bank Sumut. Pada saat yang bersamaan saya bisa juga direksi di BUMD. Ini kan semua dimulai dari kejujuran. Mereka percaya bahwa kejujuran kita, integritas kita menjadi nilai utama di hadapan mereka. Dan di BUMD akhirnya kemudian saya menjadikan satu hal lagi, menjadikan pekerjaan ini adalah tidak segalanya. Saya selalu dimanapun saya bekerja, saya ingin bermanfaat kepada orang lain, ingin bermanfaat kepada bawahan-bawahan. Dan saya mengusahakan diri saya untuk tidak menzalimi bawahan. Justru apa yang lebih bisa saya berikan, saya akan berikan kepada bawahan-bawahan agar mereka bisa merasakan diayomi oleh seorang pimpinan. Jadi itu yang akhirnya membuat karir saya sampai pada tingkat direksi, bahkan direktur utama di Dirga Surya, dan sekarang saya diplot menjadi direktur di grup yang lebih besar dari Dirga Surya dengan merger grup dengan Lipo Group yang ada di Sumatera Utara dan di berbagai Lipo Group yang lain. Jadi poin saya adalah ingin mengatakan bahwa semua dimulai dari kejujuran. Saya merasa berubahnya karir saya itu ketika saya menguatkan hati saya lebih baik jujur daripada harus menerima sebuah imbalan yang tidak jujur. Jadi bayangkan kalau saya dulu tidak berhenti jadi mekanik, saya terus menikmati ketidakjujuran, maka saya sampai sekarang masih ngolong di bawah mobil. Jadi kalau teman-teman saya yang sekarang masih mekanik, ya paling jadi leader, jadi kepala bengkel, itulah. Dan saya sekarang melampaui banyak hal yang tidak mereka lampaui. Saya bisa sampai ke Senayan, bisa mengetahui bagaimana proses politik di Republik ini, bahkan bisa masuk kepada pengambil-pengambil kebijakan. Itu semua karena saya mulai dari kejujuran. Saya berhenti mekanik itu
karena dekat dengan, saya tidak mampu untuk tidak jujur, maka saya pilih berhenti. Jadi saya pikir standing point-nya adalah kejujuran. Apapun itu nanti, kejujuran akan berbuah kebaikan. Itu pasti. Jadi ketidakjujuran akan melahirkan terus kebohongan. Itu standing point-nya. Jika Anda ingin berhasil di pekerjaan, maka tanamkanlah jujur. Jadi jujur itu memang pahit. Kadang-kadang memang membuat kita untuk tidak jujur. Tapi yakinlah bahwa ketika Anda tidak jujur, maka itu sangat mengganggu pertama. Tapi begitu Anda terus tidak jujur, maka itu tidak akan mengganggu, bahkan terbiasa. Jadi kalau Adinda sekarang merasa ada yang nggak terganggu dengan kalau bohong. Kalau nggak terganggu dia dengan berbohong, maka hati-hati. Anda sedang memasuki fase menganggap bohong itu adalah biasa. Itu poinnya. Saya merasa karir saya bisa lebih baik karena saya mulai dari situ. Kemudian satu segmen lagi, nanti kita lebih banyak dialog. Satu segmen lagi adalah soal organisasi. Bagaimana saya bisa sampai ke tingkat tertinggi organisasi Cendekia Muda, ICMI Muda, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda. Saya mulai ini dari nol. Saya juga tidak memulainya dari apa. Pertama kali saya bergabung dengan ICMI Muda itu sekitar tahun 2006. Waktu itu Rakernas ICMI di Sumut. Jadi saya hanya menjadi driver, jadi supir, tukang jemput peserta Rakernas dari Polonia, Bandara Polonia antar ke asrama haji. Saya jemputin itu. Tapi ternyata siapa sangka akhirnya menjemput itu membuat saya berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan di atas organisasi itu. Akhirnya tanya siapa nama, akhirnya saya kenal. Dan begitu juga pulang, saya antar ke bandara. Akhirnya itu membuat sebuah histori tersendiri. Maka perlahan-perlahan ketika ICMI Muda itu dibentuk di Sumatera Utara, waktu itu saya menjadi salah satu unsur sekretaris, dan ini membuka ruang saya untuk komunikasi ke tingkat-tingkat yang lebih atas. Dan kemudian ketika saya hijrah ke Jakarta, menjadi staf ahli waktu itu, maka saya terus membangun komunikasi teman-teman senior-senior yang ada di pusat. Akhirnya ruang itu semakin terbuka, dan akhirnya saya di muktamar kedua diamanahkan menjadi sekjen, dan di muktamar ketiga kemarin saya diamanahkan menjadi ketua presidium. Poinnya apa? Saya ingin mengatakan, Adinda sekalian, berorganisasi itu bukan apa posisi Anda, tidak. Tapi yang penting adalah ambillah sesuatu yang terbaik di organisasi itu. Jadikanlah diri Anda hanya bagian, walaupun itu bagian kecil dari organisasi itu, walaupun itu hanya sebagai sebuah sekrup, tapi ketika sekrup itu tidak ada, maka dia akan runtuh gitu. Jadi apapun posisi Anda, jangan pernah permasalahkan, tapi bekerjalah semaksimal mungkin dengan posisi Anda. Lakukan apa yang terbaik yang Anda yang bisa lakukan. Maka itu akan berkontribusi positif untuk organisasi Anda. Orang akan melihat kerja Anda, tidak melihat cakap Anda, tidak melihat omongan Anda. Orang akan lihat apa yang Anda kerjakan. Akhirnya itu yang membuat orang percaya dan yakin kepada Anda. Jadi simple, ketika Anda melakukannya dengan tulus dan ikhlas, maka Anda akan mendapatkan hasilnya. Poinnya adalah tulus dan ikhlas. Saya mengantar mereka, menjemput mereka, tidak merasa hina menjadi supir waktu itu. Tidak. Wah, masa jadi supir aja ngantar jemput? Enggak. Saya menikmati dan senang menjemput mereka. Senang berkomunikasi dengan mereka. Saya ikhlas melakukannya. Siapa yang menyangka akhirnya keikhlasan itu akhirnya berbuah. Saya sekarang yang dijemput orang ketika berangkat ke daerah, berangkat ke Sulawesi, berangkat ke Jogja, ke semua seluruh Indonesia ketika saya berangkat. Sayalah orang yang dijemput di bandara. Saya orang yang diantar ke bandara. Coba, benar kan? Setiap kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Kalau saya dulu melayani mereka dengan ikhlas, saya jemput satu-satu, saya antar ke lokasi, akhirnya saya dilayani, bukan orang itu, tapi orang yang lain, tapi akhirnya tetap saya dilayani orang banyak. Begitulah kehidupan. Setiap kebaikan akan berbuah kebaikan. Setiap keburukan yang Anda lakukan berbuah keburukan. Dan setiap kejujuran yang Anda lakukan akan tentu berbuah kejujuran. Itu, Adinda sekalian semua, pengantar diskusi kita. Nanti kita bisa sharing. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan atau kita diskusikan. Mungkin itu dulu sementara. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya tidak mau berhenti mendengar.
Masih mau lanjut terus, cuman waktu ya, adik-adik mahasiswa peserta modul Nusantara hari ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Abangda, narasumber inspirasi kita hari ini, kita sudah bisa mengambil poin-poin penting tadi, bahwa dalam pendidikan beliau menyampaikan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, dalam berkarir, dalam bekerja, kita harus menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, kemudian dalam berorganisasi, poin pentingnya adalah tulus dan ikhlas. Itu mungkin poin-poin penting yang umum. Jika dirinci lagi pasti akan banyak lagi hal-hal di bawahnya itu. Tetapi yang menjadikan beliau narasumber inspirasi kita hari ini, Dr. Haji Tumpal Panggabean MA, menjadi seperti sekarang adalah mungkin secara keumuman adalah itu tips-tips dari beliau. Tidak berpanjang lebar, adik-adik mahasiswa sekalian, kepada 19 mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini kita akan lanjut sesi diskusi. Kepada adik-adik mahasiswa sekalian, jangan lupa nanti untuk raise hand, angkat tangannya, kemudian sebutkan, perkenalkan namamu, kamu prodi apa, dan asal kampus dari mana, kemudian sampaikan pertanyaan. Untuk di sesi awal ini, kita akan membuka 3 penanya, dan mungkin nanti jika memungkinkan waktu berikutnya, sampai nanti di jam 10 kita akan buka lagi sesi-sesi penanya ke berikutnya. Saya rasa begitu dari saya kepada adik-adik sekalian, kami persilakan untuk raise hand. Baik, terima kasih. Sudah ada CEO Bluder Cokro, karena dia kemarin memaparkan tentang Bluder Cokro ini ya. Ari Rido Eko Widianto. Jangan lupa ya namanya dulu ya. Ari, nanti kemudian kampus, kemudian asal kamu dari mana, prodi apa begitu ya. Kemudian silakan sampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Silakan, Ari. Terima kasih dari Pak Subadi sudah mempersilahkan waktu untuk saya. Terima kasih juga dari Bapak narasumber. Kenalkan, nama saya Ariko Widianto. Saya dari Universitas PGRI Madiun yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Dan pada kali ini saya ingin bertanya mengenai motivasi diri, Pak ya. Dulu itu kan juga saya itu mempengaruhi ada kegiatan, salah satunya juga disamping dengan bekerja. Dalam kegiatan kampus pada saat pandemi ini kan salah satunya banyak mahasiswa yang tidak menggantungkan dirinya kepada orang tua di rumah saja. Nah, saat itu kan saya juga menyambi dalam artian bekerja untuk mendapatkan uang sendiri untuk beraktivitas dan juga main dan gitu sebagainya. Itu kalau kayak menjadikan diri kita itu semangatnya lebih tinggi dalam kehidupan kita untuk melakukan penunjang aktivitas bekerja dan juga aktivitas dalam berkuliah. Bagaimana Pak ya menurut Bapak motivasi diri? Kadang itu dalam diri kita sendiri tuh kita itu udah capek, tapi kita harus bekerja, harus punya uang sendiri untuk menunjang kehidupan diri kita sendiri. Itu motivasi diri untuk biar kita kuat untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana Pak ya menurut dari Bapak narasumber? Terima kasih Pak. Terima kasih, Hari Rido. Kalau saya catat tadi poin pentingnya motivasi diri menjalani kehidupan ya dari sudut pandang narasumber ya, begitu ya. Dengan kehidupan seperti saat ini ya, apalagi status mahasiswa juga menjadikan kamu juga sambil nyambi begitu ya, Hari. Iya, tapi itu semua adalah pembentukan soft skill dan hard skill kamu itu ya. Nanti kita akan dengarkan sampai jawaban dari narasumber kita. Di sini juga sudah ada yang raise hand yang kedua. Ini Muhammad Raihan Permana. Jangan lupa diperkenalkan dulu diri, nama, prodi, kampus dari mana ya, dan pertanyaannya. Silakan Raihan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya
Muhammad Rehan Permana dari program studi ilmu politik dari Universitas Negeri Semarang, berasal dari Belitung Timur. Ingin bertanya, jadi kan tadi ada beberapa tips dan trik dari Bapak yang sudah saya tangkap. Yang pertama adalah kejujuran, ikhlas, dan juga komunikasi. Nah, terhadap seperti tadi ketika menjadi supir, menjadi teknisi adalah komunikasi yang penting untuk menjadi seorang inspirator, seseorang yang menjadi inspirator. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah komunikasi apa yang Bapak ciptakan untuk bisa menjadi sekarang ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang sedikit tadi, komunikasi apa? Ya, jadi komunikasi seperti apa yang Bapak terapkan untuk bisa menjadi sekarang ini? Oke, baik. Muhammad Rehan ini ilmu politik ya? Oke, dari Universitas Negeri Semarang ya. Tadi Ari dari Madiun ya? Dari Madiun, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini masih 2 pertanyaan, 1 sesi lagi. Saya rasa 1 pertanyaan lagi baru kita sampaikan kepada narasumber kita untuk memberikan jawaban kepada adik-adik sekalian ya. Silakan, masih ada lagi. Ini sepertinya malu-malu mungkin atau merasa pertanyaannya tidak sempurna ya. Ingat, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sempurna itu adalah salah satu merek dari rokok ya. Dan lagu dari Andra and the Backbone itu ya, sempurna. Jadi hanya 3. Milik Allah, merek rokok, dan lagu. Jadi nggak usah harus menuju ke situ. Kita ini, oke, ada ini Ricky Chandra sudah mengangkat tangan. Mohon maaf. Kepada Adinda Ricky Chandra Irawan dari ini pemilik Sate Madura langsung dari Pamekasan ini, Abang dan narasumber luar biasa ini jurusan pendidikan matematika ini. Kepada Adinda Ricky Chandra Irawan, kami persilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Chandra Irawan dari Universitas Madura. Jadi dari pengalaman saya, dari kisah hidup saya sendiri, dari saya awal, saya punya cita-cita dulu ingin menjadi abdi negara ya. Tapi saya gagal terus. Saya hitung dan saya catat kegagalan saya itu mulai dari ikut tes abdi negara, ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, itu hampir 10 kali saya gagal. Dan cuman yang saya berhasil ya masuk ke universitas, ke perguruan saya sekarang. Jadi saya pernah sempat berpikir, saya gagal terus, mungkin jalan saya memang tidak bisa menjadi orang sukses gitu. Tapi saya jalanin sampai sekarang, kuliah sambil kadang kerja, saya terima kerjaan di hotel gitu, jadi panggilan casual di dapur, saya sambil kerja sambil kuliah. Cuman awal saya kan kuliah itu ingin menimba ilmu tuh sampai kalau bisa sampai S2. Pas saya S1 itu saya mikir, saya kok ambil pendidikan matematika. Karena memang pas SMA saya, ya alhamdulillah saya pernah juara kelas terus dari kelas 11 SMA sampai kelas 10 SMA sampai kelas 12. Terus ketika saya masuk perguruan tinggi itu saya merasa salah jurusan gitu masuk di matematika, karena memang saya sukanya itu pertama di sosiologi. Saya pernah ikut SNMPTN di UB Brawijaya Malang, saya itu gagal di S1 pendidikan sosiologi, saya gagal. Jadi ya saya terimalah di pendidikan matematika, tapi saya niatnya itu masih mau lanjut S2 anggap S2 politik gitu. Saya niatnya gitu. Tapi pas di step 7 sekarang ini saya kuliah merasa sudah bosan, pengen kerja, pengen cepet-cepet lulus, pengen kerja gitu. Tidak ada niatan lagi mau lanjut S2. Jadi saya pengen tahu ilmu dari narasumber, dari Bapak, ya dari Abang, maksudnya dari Abang Da, apa yang harus saya terapkan gitu. Biar mindset saya yang awal itu saya tumbuh kembali. Soalnya saya sekarang memang pengen menyerah,
saya selesai kuliah kerja wes gitu. Tapi harapan orang tua saya masih bisa apa ya, masih mau kalau bisa S2, biaya dari manapun, biaya berapapun mau dibantu gitu. Mungkin saya minta apa ya, ilmu-ilmu apa yang dari Abang Da yang mungkin bisa merubah mindset saya yang awalnya itu sudah eh, pengen S2 tapi sekarang sudah menyerah gara-gara ya mungkin pertama faktor ekonomi, ya terus ah, karena salah jurusan mungkin lagi gitu. Jadi saya pengen ilmu dari Bang Da. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dapat poinnya. Saya rasa Bang dan narasumber Riki Chandra Irawan merasa salah masuk jurusan. Ibarat main di pantai. Kamu sudah semester berapa ini, Riki? Sudah semester 7, Pak. Sudah Sudah menyusun. semester 7 ya. Kalau main-main di pantai, kamu sudah sebentar lagi sampai di kediaman Nyai Roro Kidul di tengah laut. Jadi kamu udah tenggelam segini. Ya, kalau semester 1 masih main gemerici ombak di pinggir-pinggir, dikejar-kejar ombak, basah celanamu kan. Semester 2 udah mulai, kayaknya seru ini main-main air. Mulai cari-cari kerang ke dalam. 3, 4, 5, 6, 7 ke dalam udah. Ini udah. Mudah-mudahan nanti abang dan narasumber akan bisa memberikan tips-tips mungkin dari sudut pandang beliau. Dan mari kita dengarkan sesi pertama ini, adik-adik mahasiswa sekalian. Jika ada silakan dipersiapkan ya untuk sesi kedua berikutnya nanti. Kepada abang dan narasumber, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih pada para adik-adik sekalian. Saya mulai dari Ari di Madiun ya. Ari di Madiun tadi menyampaikan bagaimana sih memotivasi diri di kala kita jenuh, katakanlah bosan atau boring, yang membuat akhirnya kita kayaknya pengen sudahin aja nih semua gitu. Atau gimana ya, mau belajar bagus kalau harus kerja lagi gitu. Jadi makanya saya ingatkan di awal tadi, kalau Adinda mendengar bahwa satu hal yang perlu Anda rubah mindset adalah kuliah bukan untuk bekerja. Itu dulu. Jadi itu betul-betul harus dibuang. Jadi ini berlaku kepada tiga, bahkan ke semua yang mendengar, bahwa mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, buang jauh-jauh di pikiranmu bahwa kuliah untuk bekerja. Tapi kuliah itu adalah untuk membentuk karakter dirimu. Tapi kuliah itu adalah untuk memberimu wawasan, cara berpikir, cara menyelesaikan masalah, cara menjalani hidup, cara berkomunikasi dengan orang lain, cara menghargai dengan orang lain, memberimu wawasan. Orang yang tidak kuliah tidak pernah tahu bagaimana caramu bersosialisasi di kampus, cara menunjukkan eksistensi dirimu di kampus. Itu kan semua bagian dari eksperimen-eksperimen kecil yang secara tidak sadar itu akan membentuk karakter dirimu. Kalau satu saat kita jenuh, bosan, ya itu manusiawi, tapi perlu kalau polanya dirubah dan tidak ada kejenuhan. Saya tidak pernah merasakan kejenuhan di dalam menjalani proses kuliah. Bayangin Adinda, mungkin belum Adinda, saya pernah mengalami pulang kuliah itu harus bongkar mesin, nyari objek baru untuk tambahan uang kuliah. Bongkar mesin itu sampai sahur Adinda. Sahur kita, bulan puasa, bulan Ramadan, sahur kita baru berhenti kerja. Baru bayangin, sahur berhenti kerja, setelah itu kita istirahat sebentar, bangun lagi, pagi kerja lagi, kerja resmi. Tadi pulang kuliah itu kerja non resmi hanya untuk menambahin menambahin uang saku untuk uang kuliah. Yang paling penting adalah tadi, makanya tanamkan dulu di awal bahwa kuliah bukan untuk cari kerja. Kuliah adalah untuk mengajarimu memahami kehidupan lebih baik, mengajarimu berwawasan, berwacana, dan menjalani proses kehidupan ini agar lebih baik. Itu dulu mindset. Oke. Kalau kau menganggap bahwa kuliah adalah penting untuk mendidik dirimu untuk menjalani kehidupan ini ke depan, maka akan mindsetmu berubah. Jadi kuliahmu pun sudah mulai dinikmatin. Karena kita tahu, ini belajar untuk menjadikan proses menjalani kehidupan yang panjang ke depan. Jadi mindset itu dibuang dulu. Jadi kemudian
Bagaimana kalau kita capek? Nah, ini tinggal strategi saja. Capek dan segala macam ini sebenarnya lebih kepada meyakinkan diri kita ini bahwa yang paling pertama Anda harus pegang adalah mensyukuri apa yang Anda peroleh saat ini. Bersyukurlah ketika engkau kuliah di saat banyak orang yang tidak bisa kuliah. Secapek apapun dirimu bekerja sambil kuliah, itu jauh lebih beruntung dibanding orang yang bekerja tapi tidak bisa kuliah. Dibanding orang yang tidak sama sekali kuliah. Jadi Ari masih dapat dua yang harus disyukuri. Bersyukur masih bisa kuliah, bersyukur masih bisa bekerja. Kalau capek itu ya manusiawi, capek itu biasa, tapi ketika engkau bersyukur, maka capek itu akan pelan-pelan hilang. Capek itu hanya bagian dari bagian dari sunnatullah saja. Ketika orang bekerja capek dan istirahat gitu. Cuman memang ada strategi bagaimana agar capek itu tidak menjadi sebuah beban. Nah, ini yang paling penting juga bagi Ari. Jadi begini, untuk menghilangkan capek itu istirahat. Istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Tapi tidur yang paling baik itu bukan tidur lama, tapi tidur berkualitas. Untuk mencapai tidur berkualitas, Ari susah tidur nggak kalau di rumah atau di kos? Iya Pak, kalau saya itu mungkin biasanya tidur itu jam 2, jam setengah 3 baru tidur. Butuh berapa menit untuk bisa tidur? Mulai dari naik keranjang sampai tertidur itu butuh berapa menit? Kalau itu berapa menit itu cepet aja Pak itu Pak, kalau itu. Cepat. Cuman untuk Iya. proses mau tidurnya yang susah. Itu Iya, sampai jam 2 malam itu karena bekerja atau memang matanya nggak mau tidur? Kalau biasanya kalau jam 10 naik itu susah tidur Pak. Emang kalau kan biasanya juga pulang kerja biasanya jam 11 jam segitu. Nanti kalau setelah jam 11 itu susah sekali tidur Pak. Nanti baru bisa tidur jam setengah 2, jam 2 kayak gitu. Oke. Berarti yang perlu untuk menghilangkan rasa penat yang berlebihan tadi, konsepnya memang tidur. Tapi bagaimana tidur yang berkualitas, bukan tidur yang lama gitu loh. Tidur itu bukan harus lama. 3 jam, 4 jam, tapi kalau berkualitas itu juga membuat kita fresh. Jadi yang pertama memang Ari harus belajar melepaskan beban pikiran. Kalau di dalam Reiki namanya grounding. Jadi ada kita saatnya kita lemaskan semua persendian dan semua saraf kita lepaskan, dan disitulah kita proses relaksasi namanya. Jadi relaksasi itu membuat kita lebih bugar. Kalau di dalam konsep Islam, dia adalah proses mentadaburkan diri dengan alam. Jadi itu prosesnya adalah mulailah belajar mensyukuri tadi semua nikmat-nikmat yang ada, lalu kita relaksasi, kemudian sampai itu membuat kita mudah tertidur. Mudah sebenarnya, Ari tinggal belajar banyak berzikir saja. Ketika kita banyak berzikir, maka kita masuk pada fase di mana kita akan bisa menyatu dengan alam tadi. Jadi zikir itu akan membuat kita lebih memahami makna hidup secara hakiki dan secara substansi. Jadi ketika kita berzikir itu ya butuh setengah jam saja kita berzikir, itu membuat kita sudah rileks. Jadi berzikir itu kan kalau dalam Islam itu proses merendahkan diri dan mengagungkan yang Maha Kuasa. Kalau di dalam Reiki itu proses meditasi. Kalau di yoga namanya meditasi untuk menghilangkan rasa penat. Akhirnya nanti energi negatif kita lepas, lalu kita ambil dengan energi positif. Jadi konsepnya nanti banyak saja berzikir. Jadi kalau Ari gini prosesnya ya, ini lebih ke detail. Kalau Ari prosesnya di luar rumah, maka sebelum masuk ke rumah itu usahakan sholat dulu, sholat sunat kali apa sholat isya baru masuk ke rumah. Maka ketika kita sholat itu, maka kita akan melepaskan semua kepenatan tadi, baru kita masuk ke rumah. Jadi itu membuat berbeda. Coba nanti lakukan, akan beda rasanya masuk di dalam rumah ketika sholat dulu kita di luar. Apakah sholat isya atau sholat sunat? Kalau sholat udah isya tadi, jam 11 nih, udah sholat isya tadi jam 8. Ya tinggal ya sholat sunat aja di masjid, sholat sunat udah, baru masuk ke rumah. Di situ kita ingin melepaskan semua kepenatan tadi,
keluar dari masjid ini kan auranya positif. Jadi aura positif ini yang kita bawa masuk ke rumah untuk istirahat. Ini akan beda hasilnya. Dibanding tadi aura beban yang 1 harian tadi, kita rasa di kepala dan di pundak kita, lalu kita bawa ke dalam rumah, maka lelahnya ikut dia. Tapi kalau kita sholat dulu di luar, ini seolah-olah kita lepas dulu dia. Berwudu itu kan membuat segar dia. Muka, kepala, tangan, segala macam. Itu kita lepas. Jadi ya sholat sunat aja kalau sholat biasa. Nanti baru kita lepaskan. Jadi setelah selesai sholat itu, disitulah kamu paling butuh 1 menit kamu terima kasih ya Allah telah dapat nikmat ini, terima kasih dan segala macam. Disitulah proses mensyukuri nikmat. Disitulah proses grounding istilahnya kalau di meditasi. Maka kamu akan mensyukuri nikmat, lalu kamu melepas energi negatifmu, maka kamu akan dimasuki oleh energi positif. Jadi rasa syukur tadi yang akan kamu bawa pulang. Rasa syukur inilah akan membuat kamu nanti menghilangkan rasa penat tadi. Pasti bebanmu nanti tidak seberat atau secapek-capekmu nanti tidak secapek ketika dari awal tadi sampai akhir. Jadi itu apanya tipnya ya. Untuk pertama bersyukur. Apapun posisimu, apapun pekerjaanmu, kamu kuliah dan bekerja itu sebuah anugerah tersendiri. Di tengah orang lain tidak bisa mendapatkan itu. Tapi secara fisik, untuk melepas kepenatan tadi, menguranginya caranya yang saya lakukan biasanya seperti itu. Biasakan sholat di luar sebelum masuk ke rumah. Agar energi negatif tadi, kelelahan tadi kita lepas dulu, baru kita masuk membawa energi positif yang kita dapatkan setelah kita berwudu, sholat tadi. Itu Adinda Ari. Cara apa nanti kalau secara teknis bagaimana jika dan segala macam bisa kita komunikasi intens, nanti boleh di nomor saya. Kemudian untuk Adinda Rehan, ilmu politik Semarang ya. Rehan di Semarang, komunikasi apa atau pola komunikasi bagaimana sih yang dilakukan selama ini sehingga saya merasa bahwa komunikasi saya ini membuat nilai lebih bagi saya dibanding teman-teman yang lain. Jadi begini Adinda Rehan, pola komunikasi yang baik itu adalah yang pertama adalah menghargai semua orang yang ada di depannya. Apapun jenisnya, apapun pekerjaannya, apapun statusnya. Semua orang yang ada di depanmu, maka itu hargai sama posisinya. Ketika berhadapan dengan tukang parkir, tukang beca, sopir, direktur, pejabat, ini nggak boleh. Pola penghargaannya nggak boleh beda. Gitu loh. Ketika tukang parkir datang, ya hargai dia dengan baik, dengan posisinya. Gitu loh. Ketika kita melakukan proses ini, kita mengajari diri kita bahwa artinya ketika kita menyamakan, maka komunikasi kan akan kita jaga nih. Ketika menjaga komunikasi inilah kita membiasakan diri untuk berinteraksi dengan pola yang baik, berinteraksi dengan cara yang baik, berinteraksi dengan memberi hak yang sama gitu loh, menghargai orang lain. Ketika ini ada di pikiran Adinda, maka otomatis komunikasi Adinda pun akan terjaga. Nggak mungkin Adinda melecehkan dia lagi ketika Adinda sudah menghargai dia sejak awal. Jadi apapun profesinya itu dihargai. Yang kemudian yang berikutnya adalah berkomunikasi itu harus mendengar. Jadi komunikasi yang baik itu bukan harus bicara. Bukan hanya bicara ya. Bicara iya, bagian dari komunikasi. Tapi komunikasi yang baik itu adalah ketika Adinda bisa juga mendengar komunikasi orang lain. Mendengar pendapat orang lain. Tidak memaksakan pendapat sendiri. Jadi ini yang membuat kita akhirnya orang menganggap kita bijaksana ketika kita mendengar pendapat-pendapat yang lain. Di sela-sela kita menyampaikan pendapat kita. Jadi sela-sela kita tidak memaksakan pendapat kita. Kalau kita mendengar pendapat orang lain, artinya kita menerima kebenaran dari orang lain. Kita mengakui kebenaran dia gitu loh. Jadi kadang-kadang orang pintar, kelemahan orang pintar ya. Bagi adik-adik yang pintar nih, kelemahan orang pintar itu adalah ego. Dia harus pendapatnya yang dijalankan. Enggak. Di Republik ini, hasil survei juga mengatakan, orang yang sukses itu bukan orang yang pintar ternyata. Jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang yang bukan IQ-nya yang tinggi, tapi yang tinggi adalah EQ-nya. Emotional quotient-nya yang tinggi, yang baik. Jadi emotional quotient itu termasuk cara berkomunikasi.
Nah, itu jadi rata-rata orang sukses itu bukan karena IQ-nya pinter, enggak. IQ-nya biasa-biasa, tapi pola komunikasinya, EQ-nya, emotional question-nya yang baik. Jadi Adinda yang pertama itu tadi tidak boleh merendahkan siapapun lawan komunikasi Anda. Kemudian mendengar. Jadi seringkali orang tidak sabar, orang pintar itu tidak sabar untuk didengarkan dia bicara, setelah itu dia tidak mau mendengar orang bicara. Makanya kita melakukan bahwa kita harus mau mendengar. Justru yang lebih bijak itu ketika kita mendengarkan dulu semua masukan, baru kita menyampaikan komunikasi apa yang kita lihat. Jadi itu poinnya Dinda itu tadi ya, memberikan hak pandangan yang sama terhadap siapapun lawan bicara kita. Kemudian yang terakhir buat Ricky Chandra. Ricky ini masuk pada fase fase di mana dia bimbang dengan apa yang dia jalani. Kenapa? Karena memang yang pertama saya katakan tadi bahwa kuliah itu bukan untuk bekerja. Jadi kenapa Adinda mengalami ini? Karena sejak awal kegagalan yang pernah Adinda alamin itu membuat Adinda merasa frustasi. Adinda merasa aku ini pintar tapi kok nggak dapat tempat ya. Aku ini pintar tapi kenapa merasa tidak dianggap orang pintar. Jadi pikiran-pikiran ini memang mengganggu kita. Jadi harus dirubah dulu mindsetnya. Yang pertama bahwa kuliah ini adalah bagian pendidikan untuk mengajari kita bagaimana cara hidup, pola pandang hidup, cara menyelesaikan masalah seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau umpamanya saat ini adalah spesifik adalah matematika, tapi bukan berarti Anda hidup nanti dengan matematika, gitu loh. Jadi jangan berpikir matematika ini yang akan menghidupimu. Walaupun Anda nanti master dari matematika, S2-nya atau S1-nya matematika, ahli daripada matematika, orang yang jago hitung. Tapi bukan berarti hidupmu harus ditentukan oleh ijazahmu. Hidupmu harus ditentukan oleh matematika, tidak. Justru yang harus Adinda lakukan adalah jalanin saja proses ini dengan baik. Karena dimanapun nanti karirmu, maka itu adalah bagian dari garis tanganmu. Tapi pendidikan tadi adalah bagian dari cara hidupmu. Beda ya, bagian dari garis tangan dengan bagian dari cara hidup. Cara hidup itu kita yang menentukan. Allah kasih kita, Tuhan kasih kita dua potensi. Satu, potensi menjadi orang lebih baik dan lebih mulia. Ini lebih baik dari malaikat sekalipun. Manusia itu berpotensi lebih baik dan lebih mulia dari malaikat sekalipun. Tapi manusia juga berpotensi lebih hina dan lebih buruk dari binatang sekalipun. Jadi Allah kasih hak prerogatif bagi manusia. Silakan pilih, Ricky, kau mau jadi orang baik atau orang jelek, atau orang buruk, atau orang jahat. Pilihannya ada di tanganmu. Jadi kau menjadi ahli matematika atau ahli sosial, itu pilihannya di tangan Adinda. Allah cuma garis tanganmu, Allah tentukan dengan apa nanti yang akhirnya digeluti untuk menjadi jalan hidupmu. Jadi ini dua hal yang berbeda yang nggak boleh dibenturkan. Kalau Adinda benturkan kuliahmu dengan nanti mau jadi apa aku setelah tamat jadi sarjana matematika? Masa ngajar? Masa jadi guru matematika? Nggak banget gitu loh, nggak gaul gitu kan? Bukan itu, bukan. Tapi ketika Anda menjadi direktur tapi ahli matematika, Anda bisa bayangin bagaimana Anda merancang hitungan perusahaan Anda dengan baik. Tapi kalau Anda menjadi katakanlah anggota DPR dengan ahli matematika, Anda bisa menyusun budgeting dan menghitung dan mengawasinya dengan baik. Gitu loh. Jadi jangan buat matematika ini akan menjadi jalan hidup Anda, tidak. Tapi matematika ini kuliah ini akan menjadikan cara Anda menjalani hidup. Beda dia, seorang Ricky yang ahli matematika dengan seorang Tumpal yang ahli mesin, memandang hitungan sebuah budgeting. Beda kan? Karena kita punya skill yang berbeda, gitu loh. Jadi skill apapun yang kita miliki sekarang, mata kuliah apapun yang kita geluti sekarang, maka ini biarkan saja berjalan, nikmatin. Nanti di mana garis hidupmu, jalan tanganmu, maka nanti gunakan dia dengan baik, pasti berguna.
Kalau saya sekarang, teman-teman saya mekanik dulu ketemu saya, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Gila nih Tumpal. Apa yang kau kerjakan kok bisa seperti ini? Bayangin aja dari mesin bisa belajar menjadi akhirnya filsafat politik. Di mana nyambungnya? Dari bongkar mesin jadi bicara filsafat politik. Lah lagi tiba-tiba menjadi ketua presidium ICMI muda. Kata cendekiawan muslim. Nggak ada nyambung-nyambungnya kan. Yang sakit kepalanya dia ketika memikirkan itu. Kita menikmati semua perjalanan. Ketika mekanik kita nikmatin, ketika bergeser kita nikmatin, sampai sekarang kita nikmatin. Jadi Ricky juga harus pada posisi itu. Siapapun adinda sekalian, nikmatin aja kuliahmu sampai selesai. Tapi tidak berarti kuliahmu itu akan mengantarkan garis hidupmu. Tidak. Tapi kuliahmu itu akan mengajari cara hidupmu. Cara menyelesaikan masalahnya kah? Cara menyelesaikan pekerjaannya kah? Itu nanti yang akan Anda terima. Nanti setelah Anda menjadi menjadi pengusaha, menjadi politisi, menjadi pengacara, apapun nanti karirmu, semua pendidikan yang kamu jalanin ini akan menjadi sebuah inovasi di dalam dirimu menyelesaikan masalah tadi, menjalani karirmu tadi. Jadi nggak usah resah dengan perbedaan keinginan dengan kenyataan. Memang hidup ini begitu. Antara keinginan dan kenyataan berbeda. Tapi pahamlah, apa yang kita terima saat ini itu adalah yang terbaik di mata Allah, di mata Tuhan. Walaupun di mata kita tidak baik, tapi Tuhan punya cara sendiri. Allah yang paling tahu siapa kita dan bagaimana apa yang terbaik untuk kita. Bayangin saya dari kecil itu cita-citanya cuma pengen kerja di kebun. Kira-kira kalau dari awal Allah kabulkan ini, sampai nggak saya dengan posisi sekarang? Kira-kira saya bisa nggak S3? Kira-kira saya bisa nggak jadi ketua presidium ICMI muda? Saya bisa nggak jadi direktur? Nggak mungkin, karena cita-citanya cuma di kebun. Ini keinginan saya. Tapi faktanya Allah kasih saya bukan itu. Tumpal itu harusnya di sini. Tapi Allah pelan-pelan bimbing saya untuk sampai ke titik itu. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, konsepnya memang itu. Syukurin apa yang ada pada dirimu sendiri. Ketika engkau mensyukurinya, maka kau akan menjalaninya dengan pola yang nyaman. Nanti biarlah garis tanganmu menentukan karirmu. Nanti yang kau pelajarin ini akan dipakai dalam menjalani karirmu. Begitu, Adinda. Jadi nggak usah resah ya. Jadi biar jangan tenggelam tadi kalau Bang Adinda Supriyadi bilang sudah di leher itu air. Nah, tapi sudah di leher pun kita bisa mengarungi lautan itu dengan berenang. Tapi kalau kita tenang, kalau berenangnya gerasa gerusuk ya tenggelam Adinda. Tapi kalau tenang, kita tidak merasa risau dan galau, ya insya Allah dia berenangnya akan sampai ke tepian. Begitu. Baik, terima kasih Abang dan narasumber. Sepertinya kita masih ada waktu. Mungkin masih ada adik-adik kita ini yang masih mau menyampaikan sesi diskusi. Ini mumpung masih di sini tokoh inspirasi kita. Karena nanti tugas inspirasi Anda, mohon izin adik-adik mahasiswa sekalian, saya ingin kalian nanti menuliskan, bukan biografi ya, kalau biografi mungkin bagus juga nanti kita akan jadikan seperti buku ya, biografi Dr. Haji Tumpal Panggabean ya. Tapi nanti itu jadi tugas inspirasi dua Anda. Nanti saya minta Anda tuliskan semua apa saja yang sudah Anda peroleh dari kegiatan hari ini, dari tokoh inspirasi kita. Silakan nanti gunakan CV beliau, sudah saya upload di Spada Dikti. Recording ini nanti, rekaman ini nanti saya upload ke YouTube juga. Silakan nanti Anda tonton ulang jika ada perlu. Dan silakan nanti gunakan sumber-sumber lain, kepustakaan lain. Gunakan aja kata kunci pencarian nanti Tumpal Panggabean, nanti Anda akan menemukan banyak di sana rekam jejak. Maka oleh karena itu, mumpung masih di sini, tentu ada hal-hal yang bisa lebih nyaman kita tanya langsung kepada beliau sebagai narasumber kita hari ini. Silakan adik-adik mahasiswa, kami persilakan untuk raise hand kembali. Raida mungkin? Atau Isna, Ibu Guru? Tidak, Bapak. Oke, sudah cukup mewakili. Helwa ini biasanya dari Universitas Juanda Bogor. Cukup, Bapak. Cukup ya. Oke. Yusuf Nur Abidin? Cukup, Bapak.
Cukup ya, oke. Biasanya ini mas-mas biasa ini, Mas Adira Galih ini. Pertanyaannya selalu banyak ini biasanya. Atau Yosua Nathanael Sagala. Silakan Yosua. Alhamdulillah. Ini ada Pipit juga rupanya ya. Sepertinya dia baru siap buka jualan mungkin ya. Digelar dulu baru dia bertanya mungkin ya. Ya Pipit, silakan. Dengan senang hati jangan lupa nama. Prodi ya. Baik. Pertanyaan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Pipit Hopipa dari Universitas Pamulang, dari Prodi Manajemen. Yang saya ingin tanyakan kepada narasumber adalah bagaimana narasumber dalam mengatur waktu dengan baik saat kuliah sambil bekerja agar dapat mengerjakan keduanya dengan baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagaimana manajemen waktu ya? Kuliah sambil bekerja ya. Ya, berarti ini mewakili dirimu ya. Jadi mau dengar dari sudut pandang narasumber bagaimana ya? Tentu ya pasti belum nanti ada jawaban. Oke, Kak Naura, silakan mungkin Kak Naura ada yang mau ditanya. Apalagi ini ahli kewirausahaan dan terima kasih Kak Naura rajin memposting kegiatan kita di Instagram. Saya sudah komen kemarin di Instagram kamu dan saya lihat Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka juga sudah merepost kita. Keren. Sangat bagus. Mas Menteri juga sudah melihat kegiatan kita ini. Artinya sudah di-capture. Bahwa kita memang menjalankan benar-benar 25 modul ya. Modul Nusantara ya. Walaupun memang kurang abdol. Harusnya Anda hadir ke sini. Langsung kita di satu ruangan. Ketemu langsung dengan Dr. Haji Tumpal Panggabean. Tapi ya karena ini masih pandemi. Belum ada sampai hari ini. Pemerintah menyatakan sudah baik. Maka belum bisa ya. Ada mungkin Naura yang ingin ditanya? Dari saya cukup Bapak. Oke cukup ya. Mungkin langsung saja Bang Tumpal mungkin yang lain mungkin akan menyusul pertanyaannya mungkin. Baik, terima kasih kepada Adinda Pipit dari Pamulang ya, Universitas Pamulang, jurusan manajemen. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatur waktu antara bekerja, kuliah, agar bisa terlaksana kedua hal tersebut dengan baik. Jadi memang pertanyaan ini penting bagi semua orang. Ketika kita memiliki kesibukan lebih dari satu, pertanyaan yang paling sederhana adalah bagaimana memanage waktu. Perlu Adinda ketahui semua bahwa untuk manajemen waktu ini adalah menjadi bagian dari jati diri Anda. Kenapa saya katakan demikian? Kelemahan orang Indonesia adalah tidak menghargai waktu. Kita semua pinter ngomong time is money, waktu adalah uang. Bahkan bilang, kalau orang Arab bilang waktu adalah pedang. Dia bisa menebas apa saja dari diri kita kalau kita tidak menghargainya. Jadi yang pertama begini, yang pertama Anda harus menjadi orang yang disiplin. Disiplin itu adalah kunci bagian dari manajemen waktu. Kunci sukses manajemen waktu itu adalah disiplin. Disiplin ini tidak bisa lahir dengan sendirinya. Disiplin ini dimulai dari hal-hal yang terkecil. Contoh, Anda sudah disiplin nggak bangun tidur? Tiap jam berapa Anda bangun tidur? Saya, mau jam berapapun saya tidur, itu jam 4 bangun. Mau jam berapapun, mau jam 1, jam 2, jam 4 bangun. Ini saya paksa dari dulu, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian, kalau ini Anda tidak berhasil, bangun saja Anda tidak pada jam yang sama, berarti bisa dipastikan Anda orang yang belum disiplin. Karena bangun ini adalah perkara yang boleh kita abaikan dan boleh kita lakukan. Tapi pahamlah Adinda, karaktermu, disiplinmu dimulai dari sini. Nggak tahu nih, Adinda Pipit, apakah sudah disiplin bangun tidur nih?
Kalau Anda disiplin bangun tidurnya, maka Anda sudah memasuki orang yang akan bisa membagi waktu. Sebelum saya urai ke bawah, tapi dimulai dari situ dulu. Arinda Pipit sudah disiplin bangun tidurnya? Masih kurang sih, Pak. Nah, berarti yang pertama Anda benahi, siapapun Arinda sekalian, pastikan diri Anda disiplin untuk bangun tidur. Itu dulu. Kalau Anda sudah disiplin bangun tidur, maka Anda akan mudah memanajemen waktu apapun itu. Itu akan mudah. Tapi kalau Anda belum berhasil di situ, maka Anda akan kesulitan membagi waktu. Yang kedua, ya, yang pertama adalah disiplin bangun tidur. Untuk menguji Anda bisa membuat manajemen waktu, pertama adalah disiplin bangun tidur. Yang kedua adalah untuk menguji Anda nanti bisa membagi waktu itu. Setelah Anda disiplin bangun tidur, yang kedua adalah Anda disiplin ketika berjanji dengan orang. Ini yang sering juga diabaikan. Janji dengan orang, janji jam 2. Anda jangan datang jam 2 kurang 15, baru bergerak. Oke, Anda tahu perjalanan cuma 15 menit, udah ya jam 2 kurang 15, paling lewat 5 menit, paling lewat 10 menit. Ditunggu dia, pasti ditunggunya. Nah, jadi ini sebenarnya yang paling membuat kita gagal disiplin itu kata-kata paling tadi, paling telat 5 menit, paling telat 10 menit. Nah, kata-kata ini ketika ada di dalam pikiran Anda, maka bisa dipastikan Anda akan tidak menghargai waktu. Bagi Anda 5 menit itu telat, itu mudah, tapi bagi orang 5 menit menunggu itu susah. Tahu nggak pekerjaan yang paling membosankan? Ya, menunggu. Jadi 2 poin tadi ya, janji waktu, hargai waktu. Dari 2 ini kalau Anda berhasil dengan baik, maka Anda akan bisa memanage apapun waktumu, berapa banyak pun kegiatannya. Saya belajar dari manajemen waktu ini dari seorang tokoh baru dan dilapangkan kuburnya baru beberapa hari yang lalu meninggal, anggota DPR RI namanya Abdul Wahab Dalimunto. Dulu saya adalah staf ahlinya. Kalau janji sama dia, janji kita jam 9 kita besok berangkat, dia bilang. Pertama kali saya ikut dengan dia, itu jam 9 kurang 10, dia sudah di dalam mobil, lalu dia nelpon saya. Tumpal ikut nggak? Saya kaget. Saya sudah set up bahwa jam 9 kurang 5 saya pasti sampai di lokasi. Saya bilang saya sudah di gerbang, Pak. Bentar lagi sampai. Oh ya udah, dia bilang. Itu membuat saya shock ketika saya sampai, saya lihat dia sudah di dalam mobil. Padahal masih kurang dari 5 menit. Saya merasa diri saya disiplin. Jam 9 kurang 5 saya sampai di lokasi. Tapi ternyata saya kalah disiplin dengan dia. Karena jam 9 kurang 10 dia sudah di mobil. Akhirnya sejak itu mengajari saya bahwa saya harus jauh lebih cepat dari bos saya. Maka ketika saya berjanji setengah jam sebelum jam yang ditentukan saya sudah sampai. Dan itu mudah bagi saya untuk merisetnya. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah membiasakan disiplin untuk bangun tidur. Kemudian setelah disiplin bangun tidur tadi, saya selalu menghargai berjanji dengan teman siapapun itu, bahkan dengan bawahan saya sendiri. Kalau saya bilang jam sekian, sebelumnya saya sudah ada tempat. Maka di kalangan teman-teman saya dianggap orang yang on time. Ada kan kalau kita berteman, kita tahu tuh siapa yang on time, siapa yang telat, ya kan? Tahu kan? Siapa tukang telat, siapa tukang on time. Ada itu orang karakter yang memang on time. Nah, ini juga akan membangun jati diri Anda menjadi orang yang punya nilai tersendiri, baik di mata pimpinan maupun di mata orang lain. Ini sama dengan kejujuran tadi. Ini buah yang tidak bisa dengan tiba-tiba lahir, tapi ini akan ada dengan butuh proses. Jadi tadi Arinda Pipit, yang pertama disiplinkan bangun tidurmu, yang kedua hargai waktu ketika berjanji dengan orang lain. Ketika 2 ini selesai, maka apapun kesibukanmu, apapun kegiatanmu, mau seberapa banyak pun, itu bisa kamu atasi dengan baik. Kenapa 2 ini? 1 adalah internal dirimu, mendisiplinkan dirimu, bangun tidur. Ini bertarungnya dengan diri sendiri dan gak ada orang lain tahu.
Kalau lulus di sini maka tingkat lulusnya tinggi. Kenapa? Karena bertarungnya dengan diri sendiri dan tidak ada orang tahu apa kita berhasil atau tidak. Yang tahu diri kita. Tapi nanti efeknya akan luar biasa. Yang kedua, ini adalah eksternal. Berjanji dengan orang lain. Menghargai waktu. Maka ini adalah dua pola kombinasi antara internalmu, jati dirimu dengan eksternalmu. Maka dua ini berhasil kamu lakukan, maka insya Allah kamu akan menjadi orang yang disiplin. Maka dengan mudah kamu membagi waktumu seberapa banyak pun kesibukanmu. Jadi nggak usah khawatir, kesibukan itu boleh banyak, tapi nanti akan bisa kita tata ketika kita punya dua hal ini. Satu, bangun teratur. Yang kedua, berjanji dengan orang tepat waktu. Kuncinya dua ini, Adinda. Jadi sepanjang dua ini Anda miliki, insya Allah Anda akan bisa memanage apapun kehidupanmu ataupun apapun kegiatanmu. Nah, itu Adinda. Super sekali paparan dari Abang dan narasumber kita hari ini. Luar biasa. Ini kesempatan Adinda-adinda sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, untuk memenuhi nanti ke forum diskusi, tugas, dan juga logbook. Ya, mumpung masih ada waktu kita, saya rasa satu penanya lagi jika masih ada. Jika tidak ada lagi, mungkin kita akan tutup. Silakan adik-adik. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin dari siapa yang belum saya panggil dari tadi, mungkin karena belum dipanggil namanya kali ya. Jadi mungkin merajuk atau gimana gitu ya. Bang Ahmad Dhani, Republik Cinta Manajemen. Ahmad Dhani. Iya, Pak. Silakan, ada pertanyaan kepada narasumber kita? Tidak, Bapak. Sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Mana tahu kamu pengen kolaborasi dengan YouTuber yang kamu miliki dengan narasumber kita ya, mengundang di podcast nanti contohnya ya. Oke, Adira Gali, mas-mas biasa. Sudah cukup Pak, cukup jelas Pak. Cukup jelas, luar biasa ya. Berarti penjelasan narasumber kita detail berarti ya. Ini Abang Afrian Bosoratama dari Padang, Wong Kita Galo. Iya Pak, Wong sudah jelas. Pak. Sudah jelas ya? Baik. Sudah jelas. Alhamdulillah. Kak Alpina Nuriza dari Muhammadiyah Magelang. Oke, mungkin sambil berkegiatan ya. Oke, pada dasarnya adik-adik sekalian, apakah sudah cukup jelas? Sudah pas ya? Untuk nanti ada tugas yang saya berikan di Spada Dikti. Ya, mohon izin, tugasnya adalah saya sudah kirim di grup kita juga. Di sana mohon izin, Abang dan narasumber mungkin mereka sambil mungkin ada menyiapkan pertanyaan. Di sana saya ada buat adik-adik sekalian. Yang pertama, apakah adik-adik terinspirasi dari tokoh inspirasi kita hari ini? Jika ya, mohon nanti berikan alasan. Yang kedua, nanti bagaimana adik-adik nanti menggambarkan proses perjalanan hidup dari tokoh inspirasi kita sehingga menjadi sukses seperti hari ini. Yang ketiga, ini kegagalan apa saja yang pernah dialami tokoh inspirasi kita ya tadi ya, kalian sudah bisa melihat dan mendengar, dan apa yang menjadi titik balik kebangkitannya. Ini sebenarnya belum ada pertanyaan sebenarnya, tapi karena kalian tidak ada yang mau bertanya mungkin ini kalau kalian tidak menemukan jawabannya maka nanti itu bisa mengurangi poin penilaian kalian ya. Nah, masih ada pertanyaan, masih ada waktu, boleh nanti juga diulang pertanyaan ini juga kembali ke beliau. Prinsip-prinsip kehidupan seperti apa yang dipegang tokoh inspiratif untuk mencapai kesuksesannya? Nomor 5, nilai dan pesan penting apa yang bisa Anda petik dari kegiatan hari ini? Jadi kegiatan ini nanti absensi akan dibuka dari jam 8 sampai jam 11.59 malam ini. Hanya di hari ini saja kalau Anda berkomentar di forum diskusi, nanti kalau di luar dari itu nanti sudah tidak dihitung sebagai absensi di Spada Dikti, adik-adik mahasiswa sekalian. Kemudian tugasnya juga sudah ada saya minta di sana, Anda untuk membuat karya tulis atau artikel, apa saja yang sudah Anda peroleh dari tokoh inspirasi kita hari ini. Silakan nanti gunakan CV beliau. Sudah saya unggah CV tadi di website di Modul Nusantara. Recording ini nanti setelah siap ini saya akan upload. Linknya nanti saya berikan kepada Anda. Nah, silakan juga nanti Anda boleh mencari
kata kunci Tumpal Panggabean untuk membuat apa saja yang sudah Anda peroleh dari kegiatan kita hari ini. Adik-adik mahasiswa, apakah masih ada kira-kira? Kalau tidak ada lagi, Mike, saya akan sesi kesimpulan, atau mungkin Kak Heni sebagai mentor. Kak Nugraini Utami, apakah kegiatannya sudah selesai? Oke, mungkin dia masih melanjutkan kegiatannya. Baik. Abangda Dr. Haji Tumpal Panggabean MA, kami dari kelompok modul Nusantara, pertukaran mahasiswa merdeka, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adik-adik kita ini ada 19, sebenarnya ada 20 orang. Cuma ada 1 orang dari UGM, Universitas Gadjah Mada kemarin. Beliau mungkin karena sesuatu hal yang tidak bisa mengajukan surat pengunduran diri dan bersedia di blacklist lah dari program mahasiswa merdeka, dan itu sudah disampaikan suratnya secara resmi. Jadi yang tertinggal ini ada 19 orang dari berbagai, ada dari UPI sebenarnya juga, ini Naura ini dari UPI, dari Pusat Kewirausahaan UPI, Pipit dari Pamulang ya, Afrian dari Muhammadiyah Jakarta, Ahmad Dhani ini dari daerah Jawa sana juga, ini rata-rata adik-adik kita ini semua, dan mereka tersebar dan terkumpul dalam suatu kegiatan modul Nusantara. Jadi sebenarnya Bang, harusnya kegiatan ini mereka datang nih ke Medan. Mereka datang ke Medan, mereka akan kita bawa jalan-jalan mengelilingi Sumatera Utara untuk melihat. Kemarin kita terpaksa, kami harus membuat liputan ke Masjid Raya. Kami rekam di sana, kami menceritakan, dan narasumber BKM-nya kami undang untuk berbicara. Kemudian itu kami tampilkan secara virtual. Akhirnya karena pandemi jadi seperti itu. Ke Istana Maimun juga kita sudah ke sana, sampai ke Gereja Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Jalan Sunggal itu ya, yang Katolik Hindu itu, kita juga sudah sampai di sana. Yang mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa bersua langsung ya dalam kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan modul Nusantara. Terima kasih banyak Abangda Dr. Haji Tumpal Panggabean, dan kami mohon agar kiranya bisa memberikan closing statement dan sekaligus nanti juga penutup kegiatan kita hari ini, dan nanti ditutup dengan sesi foto bersama. Silakan kepada Abangda, kami persilakan. Baik, sebelum closing statement saya ingin menyampaikan terkait dengan ICMI Muda, karena memang tadi belum ada yang sampai kepada poin ICMI Muda, karena sebenarnya adik-adik ini adalah cendekia muda. Jadi ICMI Muda itu saat ini sedang melakukan berbagai program kreatif nasional. Jadi kita juga sangat terbuka kepada adik-adik sekalian ketika ingin bergabung, berkontribusi, atau bersinergi, atau berkolaborasi dengan ICMI Muda. ICMI Muda ada program kreatif yang sekarang berjalan itu. Yang pertama adalah Rumah Literasi ICMI Muda. Jadi Rumah Literasi ICMI Muda ini adalah sebuah aplikasi, atau katakanlah dia sebuah digital platform yang kita bangun untuk menyelesaikan masalah-masalah literasi. Kalau adik-adik punya tulisan, pikiran, dan segala macam, nanti bisa diupload di Rumah Literasi, atau punya jurnal dan segala macam. Dan Rumah Literasi ini sudah diresmikan langsung oleh Mas Menteri Sandiaga Uno waktu bulan puasa yang lalu. Jadi nanti Adinda bisa lihat, follow IG-nya ICMI Muda Era Baru. Nanti di sana kegiatan-kegiatan ICMI Muda bisa dilihat. Kemudian ICMI Muda juga punya program kontribusi.com. Kontribusi.com ini kemarin pada saat Sumpah Pemuda sudah diresmikan juga oleh Mas Menteri. Kontribusi.com ini adalah platform yang dibangun untuk menemukan barang hilang. Orang sering kehilangan barang, lalu nggak tahu mau lapor kemana. Kalau lapornya ke polisi kan nggak enak, kehilangan dompet lapor ke polisi. Dan kalau lapor polisi juga sering urusannya ribet. Jadi aplikasi ini cukup ketika Anda kehilangan barang, upload di aplikasi, apa nama barang yang hilang di seputar mana, dan nanti orang yang menemukan barang, maka dia akan mengupload. Ketika Anda menemukan katakanlah tas atau dompet, Anda upload foto, saya menemukan dompet ini dan segala macam, akhirnya nanti aplikasi ini akan mempertemukan antara orang yang hilang, barangnya yang hilang, dengan orang yang menemukan.
Ini aplikasi yang kita gagas adik-adik cendekia muda. Kemudian kita juga punya digital platform yang bernama Cendekia Link. Cendekia Link ini dibangun untuk membangun sebuah sistem pendidikan tersentralisasi di sekolah, menghubungkan antara orang tua, siswa, guru, dan dinas, bahkan kepala daerah. Jadi sebuah manajemen satu pintu dalam aplikasi di digital platform, maka sudah digagas Ijmi Muda, namanya Ijmi Muda Cendekia Link. Kita juga sedang menyelesaikan finalisasi namanya Pelajabisma. Pelajabisma ini bisnis rumahan, adalah digital platform untuk menaikkan UMKM ke pasar digital, bahwa UMKM yang ada di Indonesia nanti di bawah binaan Ijmi Muda dibina dulu, ditata dulu sampai dia layak untuk dinaikkan di marketplace, nanti namanya Pelajabisma. Kita juga sedang menyusun dan sedang terus menyelesaikan program food security, ketahanan pangan. Ijmi Muda ada lahan 4.700, 1.000 pertama akan ditanam ubi, 1.000 kedua akan ditanam porang, dan 1.000 ketiga akan ditanam kopi. Jadi itu beberapa program Ijmi Muda secara nasional yang sedang kita inisiasi dan akan kita jalankan. Jadi bagi adik-adik sekalian di daerah manapun Anda berada, Anda boleh berpartisipasi dan boleh bergabung bersama Ijmi Muda nanti dengan pola-pola tersendiri, tidak komunikasi di luar forum ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Ijmi Muda ini adalah ruang khusus buat para cendekia muda untuk bisa mengupgrade dirinya, mengupgrade kreasi-kreasinya, agar apapun produk yang Anda punya saat ini bisa kita naikkan menjadi skala nasional. Kalau Anda di Malang atau di Madiun, maka mungkin pikiran-pikiran terbaik Anda selama ini tidak terpublish dengan baik, maka Ijmi Muda bisa menjadi publisher utamanya. Jadi kita siap berkolaborasi, karena memang tema kita saat ini adalah kolaborasi membangun cendekia. Nah ini tentang Ijmi Muda. Tadi karena belum ada yang bertanya soal Ijmi Muda, saya sampaikan secara singkat, nanti Anda boleh lihat di IG-nya Ijmi Muda atau di website-nya Ijmi Muda. Baik para adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, sebagai closing statement saya, yang pertama adalah saya ingin Adinda memahami bahwa hari ini mulailah dengan inspirasi baru di dalam hidupmu. Mulailah sesuatu yang baru agar engkau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Memulai dari yang baru itu, mulai dari hal-hal yang terkecil agar membuat dirimu berubah. Kalau Anda belum bisa, katakanlah tadi bangun teratur, maka mulailah bangun teratur. Kalau selama ini Anda tidak menyapa orang tuamu, ibumu, maka mulai dari hari ini sapalah mereka di awal kegiatanmu. Mintalah doanya agar semua yang kau lakukan mendapat restu dari mereka. Kemudian mulailah semua kegiatanmu, aktivitasmu dengan kejujuran. Tentu semua harus kembali kepada bersyukur dengan apa yang ada pada diri Anda. Yakinlah Anda baik atau tidak baik dimulai dari diri Anda. Jika Anda ingin lebih baik, mulailah kebaikan dari diri Anda. Mulai dari sekarang, mulai dari hal terkecil, tidak ditunda sampai bosan. Itu closing statement dari saya. Terima kasih atas kesempatan sharing bersama para adinda. Semoga para adinda sekalian adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik sekalian, mohon untuk kita ambil sesi foto dulu dengan narasumber kita. Ini kegiatan hari ini. Mohon on cam. Kemudian posisinya ke kamera dengan baik ya, agar bisa dapat dengan baik hasilnya. Oke. Baik, ini sudah ada. Oke. Oke. Mas-mas biasa di mana ini? Mas-mas biasa Adira Gali? Iya. Oke. Oke, Kak Widi. Baik. Oke, Hilda dan Iklima ya yang belum. Sama Kak Heni ya. Oke, saya hitung 3 ya. Nggak apa-apa. Hitung 3. 1, 2, 3. Oke.
Baik, terima kasih banyak adik-adik mahasiswa sekalian. Sampai ketemu di forum diskusi di e-learning kita di LMS di Spada Dikti. Silakan dikomentari yang sudah Bapak sampaikan di sana. Kemudian nanti jangan lupa otomatis nanti absen Anda akan terekam. Kemudian ada logbook. Logbooknya itu adalah laporan kegiatan kita, mohon diisi seperti biasa. Dan yang terakhir kegiatan tugas ya untuk diselesaikan sampai batasnya hari Jumat depan jam 23.59. Tugas-tugas kalian itu nanti akan saya kirim kepada narasumber kita. Siapa kira-kira menurut beliau yang paling bagus nanti untuk menuliskan biografi tentang beliau, tentang Dr. Haji Tumpal Panggabean. Boleh judulnya nanti tulis biografi atau boleh juga nanti sesi inspirasi dari Ketua HMI, boleh juga nanti Anda buat judulnya sesi inspirasi dari Dirut BUMD, terserah. Judulnya Anda, artikelnya Anda boleh buat berbeda-beda. Nanti hasil karya Anda itu jika bagus, nanti juga bisa kita naikkan ke media online seperti itu. Saya rasa ini yang perlu, kita harus berbagi banyak kepada orang lain. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya kita harus percaya diri sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Mari kita mulai dari diri sendiri dulu. Selamat berakhir pekan, adik-adik sekalian. Walaupun mungkin kegiatan kita ini selalu di hari Sabtu dan hari Minggu, tapi memang dilakukan untuk tidak mengganggu mata kuliah kalian. Ya, jadi walaupun kalian saat ini lagi berkegiatan, apapun itu, selamat melanjutkan kegiatan Anda berikutnya. Terima kasih Abang dan narasumber. Untuk surat pengantar nanti dari UMSU dan mungkin ada juga nanti sedikit honorarium, mungkin kami bisa komunikasi langsung ke Abang dan langsung insya Allah. Makasih Abang dan Dr. Haji Tumpal Panggabean MA. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Meeting kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Da. Terima kasih.